Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan untuk kita boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang masih ada ini untuk kita sungguh-sungguh memberi diri dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami berdoa kiranya dalam perenungan firman, Roh-Mu yang kudus yang memberi kami kemampuan untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak bisa bermegah atas kekuatan hikmat kami. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, tuntunan yang daripada Tuhan untuk membuat kami mengerti. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama dalam Filipi pasal yang kedua, di ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita ketemu dengan kata-kata dalam ayat ini yang memberi suatu pesan kepada pembaca, seakan-akan keselamatan itu adalah suatu hasil pencapaian. Dikatakan di ayat ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan bagi beberapa orang, kata-kata ini diartikan bahwa berarti keselamatan itu dikerjakan. Keselamatan itu dicapai, diusahakan. Padahal ayat ini jelas-jelas tidak berkata demikian. Dalam ayat ini berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan berarti harus diartikan bahwa keselamatan itu sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita raih dengan usaha kita, dengan kerja kita. Dalam ayat-ayat yang lain, dalam Efesus pasal yang kedua, di sana berkata dengan jelas, mulai ayat yang ke-8, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, bukan hasil kerja, bukan hasil usaha. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kembali ke Filipi pasal yang kedua tadi. Setelah kita melengkapi dengan Efesus pasal yang kedua, di sini kita seharusnya tidak lagi memandang kata-kata kerjakan keselamatan itu sebagai usaha. Tapi di sini kita diberikan suatu pemahaman bahwa ya, semua itu kasih karunia. Keselamatan itu kasih karunia, pemberian. Itu bukan berarti kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Kita memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kita memperoleh keselamatan. Kenyataannya kita lemah, berdosa, dan sangat dikuasai oleh kedagingan kita. Kita tidak akan mencapai standar kekudusannya Tuhan yang menyatakan, oke, kamu layak, masuklah ke dalam kerajaanku. Tidak, kalau kita layak itu karena Tuhan yang melayakkan kita, itu kasih karunia, itu pemberian. Tapi bukan berarti kemudian kasih karunia itu meniadakan peran kita, meniadakan tanggung jawab kita. Kerjakan keselamatanmu, bahkan diberi penekanan dengan takut dan gentar. Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan.
Ini mengingatkan kita akan orang yang hidupnya sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita diselamatkan, kita ditebus. Bukan untuk kita diam saja tidak melakukan apa-apa, atau bahkan lebih buruk lagi untuk kita hidup bergelimang dalam dosa. Toh aku diselamatkan kalau aku mau menikmati hidupku di dunia dengan menikmati segala dosa-dosa. Toh tetap aku selamat toh. Tuhan ngomong aku selamat toh. Tidak pernah kita diberikan konsep pemahaman iman yang demikian. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, mengingatkan kita bahwa kita seharusnya berjerih lelah dalam mengikut Kristus. Melakukan sesuatu dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan untuk diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan itu bukan lagi didasari ketakutan. Tadi kan ada kata-kata takut dan gentar, bukan ketakutan akan kehilangan keselamatan itu, tapi apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan jerih lelah, itu kita lakukan dalam takut dan gentar bahwa jika kita tidak hidup sesuai tuntutan Tuhan, kita tidak hidup dalam ketaatan, maka kita bisa mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Maka kita bisa membuat malu nama Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, tapi memalukan Tuhan. Kita yang mendeklarasikan diri sebagai pengikut Kristus, aku sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Tapi kemudian sikap kita, tindakan kita tidak mencerminkan manusia yang baru di dalam Kristus. Seharusnya di sana ada rasa takut dan gentar. Kalau aku melakukan ini, aku akan mengecewakan Tuhan yang sudah begitu melimpahkan kasih sayangnya kepadaku. Kalau aku melakukan ini, melakukan hal-hal yang masih ada dalam kedagingan manusia yang lama, maka aku bukan memuliakan, tapi aku membuat malu, mempermalukan nama Tuhan. Di situ kita seharusnya mengartikan tentang kerjakan keselamatanmu dengan gentar, dengan takut. Bukan memandangnya sebagai usaha pencapaian akan keselamatan, tapi memandangnya sebagai usaha jerih lelah untuk menyenangkan Tuhan yang sudah menyelamatkan. Kiranya hidup kita ini boleh menunjukkan, perbuatan kita boleh menunjukkan bahwa kita ada di dalam Kristus. Menunjukkan bahwa kita hidup bukan lagi sebagai manusia lama dengan segala kedagingannya, tapi sebagai manusia baru yang memberi diri, dituntun oleh Roh, hidup di dalam Roh, memiliki kerinduan senantiasa untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya mengingatkan kami untuk kami tidak memandang rendah, menganggap rendah kasih karunia keselamatan, dan bahkan mempermainkannya dengan kami tetap hidup sebagai manusia lama, menikmati hidup dalam dosa, tapi kami diingatkan akan betapa limpah kasih Allah itu, dan di sana kami digiatkan untuk kami bekerja, bukan untuk mencapai keselamatan, tapi sebagai wujud rasa syukur karena kami sudah diselamatkan secara cuma-cuma melalui pengorbanan darah anak domba Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.